Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Lana Majnun. Di video kali ini Tante Nana bakal bahas tuntas tentang resep donat seribuan yang ekonomis dengan hasil yang lembut serta weight ring yang tinggi. Resep ini memakai tepung sebanyak 300 gram tanpa menggunakan kentang dan tanpa menggunakan susu. Dan resep ini bisa menghasilkan sebanyak kurang lebih 30 pieces dengan berat per adonan masing-masing sebanyak 23 gram. Untuk detail bahan-bahannya akan aku tulis di deskripsi box lengkap dengan rincian harga. So, kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini aku sudah siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, ada 2 sendok makan gula pasir, ada 1 sendok teh ragi instan, ada 1 butir kuning telur, ada 24 sendok makan air es. Cara menuangkan airnya ini benar-benar bertahap ya. Untuk awalnya kalian bisa menuangkan sebanyak 20 sendok makan. Setelah itu dalam perjalanan nge-mixer bisa ditambahin bertahap biar tidak keenceran ya. Nah, ini aku juga tambahkan dengan 1/4 sendok teh bread improver. Kalau kalian nggak pakai juga nggak apa-apa ya, karena ini juga bahan tambahan yang nggak begitu penting kalau menurut aku. Tapi kalau kepingin hasilnya maksimal, ditambahin sedikit aja itu sudah enak banget, nanti hasilnya sangat lembut. Nah, setelah itu ini bakal aku mixer selama kurang lebih 10 atau 15 menit tergantung dengan mixer kalian masing-masing. Setelah bahan-bahannya sudah tercampur semuanya, ini bakal aku tambahkan dengan sejumput garam dan ada 1,5 sendok makan margarin. Setelah kedua bahan ini masuk, bakal kita mixer kembali dengan kecepatan tinggi sampai hasilnya benar-benar kalis elastis. Nah, seperti ini ya. Jadi tanda-tandanya untuk adonan ini sudah kalis elastis. Ketika diterentangkan seperti ini, dia bakal membentuk kayak lembaran tipis yang tidak gampang sobek. Untuk permukaannya juga sini sudah kayak lembut banget, tidak ada yang berkeronjal. Jadi kalau setelah adonannya sudah seperti itu ya, kita bisa langsung pindahkan ke dalam atau ke atas meja kerja. Ini aku memakai silikon mat. Kemudian ratakan. Ini aku haluskan aja, jangan lupa untuk bawah-bawahnya juga, karena memang bikin donat itu benar-benar harus teliti dan detail. Nah, setelah permukaannya sudah rata dan halus mulus, ini bakal aku iris-iris kecil. Jadi untuk satu adonan ini bakal aku timbang biar adonannya seragam ya. Jadi satu adonannya itu sekitar kurang lebih 23 sampai 24 gram. Nah, untuk satu adonannya ini tadi kan sudah aku timbang ya. Kalau teman-teman nggak mau ditimbang juga boleh. Kalau buat dimakan sendiri ya diaur aja. Yang penting kalian jadikan berapa aja gitu ya. Tapi kalau untuk dijual aku sarankan untuk ditimbang. Nah, setelah sudah selesai ditimbang semuanya, ini bakal aku rounding. Teman-teman bisa menggunakan cara kalian masing-masing. Kalau aku sendiri pakai yang seperti ini, jadi lebih cepat daripada cara aku yang sebelumnya kayak dicubit-cubit gitu aja, itu agak lama ya. Kalau ini tuh cepet banget. Tapi sekali lagi terserah teman-teman mau di rounding dengan teknik yang kayak gimana. Jangan lupa untuk bawahnya juga dirapikan. Nah, setelah sudah di rounding semuanya, ini bakal di proofing selama kurang lebih 20 menit. Setelah di proofing, ini aku taburkan dengan tepung terigu, kemudian satu persatu bakal aku cetak. Sebelumnya yang adonan nggak dicetak itu atau belum dicetak, bisa kita tutupin terlebih dahulu ya, biar permukaannya tidak kering. Nah, dalam video ini aku menggunakan sepuit untuk melubangi tengahnya.
Nah, seperti ini hasilnya, meskipun tanpa menggunakan cetakan donat, tapi hasilnya sangat maksimal banget. Jadi buat teman-teman yang nggak punya cetakan donat nih, kayak sulit banget dicari di toko-toko terdekat, ya udah nggak usah cetakan donat, pakai manual aja seperti aku kayak gini. Sebenarnya aku mempunyai cetakan donat banyak banget, dari ukuran 8 cm sampai yang sedang sampai yang kecil tuh komplit. Tapi di sini aku bikin tutorialnya nggak pakai aja ya, biar teman-teman yang nggak punya bisa menirunya seperti di video ini. Nah, udah selesai semuanya. Sekali lagi akan aku proofing selama kurang lebih 40 menit. Yang kemarin aku pakai proofing 3 kali ya guys. Yang ini aku pakai 2 kali aja, dan ternyata hasilnya juga sangat maksimal untuk proofingnya. Nah, sudah selesai. Ini tinggal kita goreng. Sebelumnya minyaknya ini sudah aku panaskan ya. Cara ngeceknya seperti ini, ketika tangan kalian udah didekatkan dan itu sudah terasa panas, berarti udah selesai atau udah nyampe ya panasnya. Pakai api kecil aja, jangan terlalu besar. Memang nggak boleh besar, karena kalau besar ya udah hancur itu donat. Jadi pakai api yang kecil aja. Dan ketika donat itu dimasukkan ke dalam minyak goreng, dia tuh nggak bakal blebek-blebek gitu lah. Minyak gorengnya itu tenang banget. Dan ini aku menggunakan minyak goreng biasa ya, bukan minyak goreng padat. Tapi nanti untuk hasil akhirnya juga maksimal banget kok. Minyaknya juga minim dan wateringnya juga tinggi. Jadi buat teman-teman yang nggak punya minyak padat atau minyak padat itu terlalu mahal, kalian cukup menggunakan teknik baliknya itu 1 kali aja. Dan kalau proofing kalian udah pas, itu juga hasilnya bakal maksimal meskipun tanpa minyak padat. Nah, udah selesai ya, ini dibalik sekali aja. Kemudian kalau sudah matang, warnanya sudah kemasan, bisa langsung kita tiriskan. Nah, itu dia ya teman-teman, hasil dari donat yang kita bikin. Jadi intinya kalau bikin donat itu yang pertama harus benar-benar adonannya kalis elastis. Seperti yang aku terangkan di yang pertama tadi, di video yang awal tadi, harus benar-benar kalis elastis dan lentur. Yang kedua, waktu proofingnya. Kalau teman-teman berada di daerah yang sejuk, yang dingin, kalian harus menggunakan waktu proofing yang lebih lama. Kalau aku di sini di Sidoarjo panas banget, jadi untuk waktu proofingnya cukup sebentar, cukup 30-40 menit aja. Nah, udah selesai, ini hasilnya. Silakan dipraktek di rumah. Ini gampang banget. 1 adonan dengan tepung 300 gram bisa menghasilkan kurang lebih 30, minimal 28 lah ya. Ini hasilnya seperti ini. Baunya enak banget, harum. Terus ada kayak sensasi kayak makan kapas karena ini lembut banget. Nah, teman-teman kalau kepingin baunya lebih harum, kalian bisa tambahkan dengan 1 sendok makan bubuk susu Denko. Itu nanti hasilnya harum banget. Nah, kalau sudah selesai bisa ditopingin. Kalau 1000-an aja ya toppingnya ya nggak kayak gini ya. Cukup sederhana aja. Yang penting dijual laku keras. Sekian video tutorial hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.